acara. Karena 1 menit kemudian lagi kami pemuda yang kami hormati, mama-mama jualan Deyai yang selalu jualan di hormati seluruh masyarakat Kabupaten Deyai. Koyame, selamat siang. Sesuai dengan keyakinan kita masing-masing datang pada Tuhan. Saya akan memimpin dalam doa pembukaan peresmian Pasar Induk Wagete. Ya Tuhan, pencipta alam semesta, kehadirat-Mu ya Bapa. Karena kami tahu bahwa kami hidup karena Kabupaten Deyai, Bupati dan jajarannya, dan seluruh masyarakat Kabupaten Deyai berkumpul di tempat ini. Dan kami adakan acara peresmian Pasar Induk Wagete Kabupaten Deyai ini di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia alam sekitarnya. Kami adakan acara peresmian ini di dalam nama Tuhan, dan kami akan buka acara ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepadamu ya Bapa alam semesta, kami menyerahkan semua rangkaian acaranya. Haleluya, amin. Salam, selamat siang. Yang saya hormati Bupati Deyai, SPD, MPD. Dan ini kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan berkat-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara peresmian Pasar Induk Wagete Kabupaten Deyai dalam keadaan yang sehat. Perkenanlah saya untuk menyampaikan laporan singkat Pasar Induk Wagete. Pasar Induk Wagete merupakan salah satu indikator yang paling penting untuk menjalankan kegiatan ekonomi masyarakat dan pula menjalankan kegiatan jual beli serta dapat memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi rakyat di Kabupaten Deyai. Di latar belakangi hal tersebut diperlukan pemerintah Kabupaten Deyai itu ada upaya-upaya pemerintah Kabupaten Deyai, di antaranya upaya penyiapan lokasi. Penyiapan lokasi pemerintah Deyai sudah siap dengan luas yang sudah siap ini 2.500 meter persegi. Sudah diukur oleh pertanahan.
tanggal 19 Juli tahun 2020 dengan nomor 01020 tahun 2020. Lokasi ini sudah bersertifikat dan sudah menjadi aset pemerintah Kabupaten Deiyai. Jadi semua saksikan, sertifikat sudah ada. Dua, upaya yang kedua, revitalisasi pasar ini dibangun tahap demi tahap dengan dana alokasi APBD daerah. Sudah siapkan 27 pintu ruko, di antaranya alokasi APBD daerah, dana tugas pembantuan TP tahun 2020 dan di tempat hamparan penjualan di ujung sana. Itu kami sudah pemerintah sudah dihibahkan jadi aset pemerintah Kabupaten Deiyai. Yang dibangun tahun 2022, kami sedang dalam proses administrasi. Mungkin dalam waktu yang dekat kami jadikan aset daerah. Kemudian untuk tahun 2023 pemerintah daerah sudah diupayakan memasang lampu dan rehab lainnya. Jadi lampu kami sudah masukkan. Tepat pada hari ini, tanggal 15 April tahun 2023, Bupati Deiyai akan meresmikan Pasar Induk Wagete. Itu pesan, itu laporan singkat. Kemudian yang kedua, tahap kedua ada pesan-pesan kepada dinas yang terkait. Mari bergabung diri untuk membangun pasar baru Wagete 2 ini menuju standar pasar nasional yang kita harapkan. Kepada seluruh elemen pengguna pasar induk, pengelola, pedagang, pembeli bersama-sama dapat menjaga kebersihan, memberikan pelayanan yang ramah dan memuaskan. Selanjutnya kita benahi satu persatu menuju standar pasar yang kita harapkan. Sebagai air kata bersama-sama pasar induk Wagete menuju keluar sebagai akhir kata laporan kami, mari bersama-sama membangun pasar induk Wagete menuju keluarga aman, mandiri dan sejahtera berdasarkan doa ekoai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai kita. Terima kasih. Selamat siang. Saudara Sekda yang terhormat, Dandim 1703 Kabupaten Deiyai yang saya hormati, Kapolres Kabupaten Deiyai dalam hal ini diwakili oleh Wakapolres yang saya hormati, Kepala OPD yang terkait, Kepala Dinas Perhubungan yang saya hormati, Kepala Dinas Perindak KOP yang saya hormati, sekaligus sebagai panitia, Ketua Koordinator Gereja Kimi Kabupaten Deiyai yang saya hormati, seluruh kepala-kepala OPD, dan seluruh asing yang saya hormati. Saya hormati pula kepala-kepala suku
tokoh perempuan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Deiyai yang saya banggakan. Kita sebagai umat Tuhan, saya mengajak dari kita semua secara bersama-sama menaikkan segala puji syukur ke hadapan hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena atas bimbingan dan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini, saat ini, kita ada di tempat ini dengan dalam keadaan yang sehat walafiat adanya. Baik, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi kepada masyarakat punya wilayah lokasi ini, di mana dengan penuh kerendahan hati sudah serahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, sehingga lokasi ini sudah menjadi fasilitas umum. Dan lokasi ini telah dibeli oleh pemerintah daerah, berarti sudah menjadi milik negara. Dengan demikian, saya mengajak kita semua secara bersama-sama menjaga kompleks ini, menjaga pasar ini. Karena pasar ini akan dimanfaatkan oleh kita semua. Akan dimanfaatkan. Kita semua nanti menghidupi dari sini. Kita jual beli dari sini. Kita akan makan dari sini. Ya, untuk itu menjaga keamanan dan ketertiban. Menjaga semua aset yang sudah dibangun oleh pemerintah. Menjaga, jadi untuk menjaga lokasi ini tanggung jawab kita semua. Jangan terjadi seperti perkantoran, pintu jendela jebol-jebol. Tidak mungkin orang luar datang jual di sini. Tidak mungkin kabupaten lain mereka datang menggunakan pasar ini. Pasar ini adalah milik kita bersama. Tidak boleh terjadi pembakaran, perusakan, dan lain sebagainya. Sebagaimana kabupaten-kabupaten lain. Bagi yang ini, saya atas nama pemerintah Kabupaten Deiyai menghargai dan mengapresiasi kepada masyarakat saya, masyarakat Deiyai. Selama ini sudah aman, sehingga dengan dalam keadaan aman kita melakukan aktivitas dengan baik. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi kepada pihak TNI dan Polri, dan juga Satpol PP di bawah pimpinan Kasat Gergoris Mote. Kemudian pihak masyarakat kita semua lindungi, sayangi, jaga kompleks pasar ini. Itu yang saya bisa harapkan. Kemudian
untuk ke depan nanti anak-anak yang punya lokasi ini akan diperhatikan, diterima mungkin berapa orang, 1-2 orang, nanti bekerja sama dengan petugas di sini, nanti kamu sendiri yang jaga. Harapan saya, Anda 7 generasi akan diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Karena mereka-mereka yang serahkan untuk fasilitas umum pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau bukan hari ini nanti, ya, kalau bukan kita nanti, anak-anak cucu yang akan menikmati hasilnya. Untuk itu jangan merasa berkecil hati, karena ini fasilitas umum, jadi pasti akan diberkati Tuhan. Ya, tempat ini ibaratnya seperti kebun, ibaratnya seperti sumur yang akan diminum oleh seluruh masyarakat, yang akan makan oleh seluruh masyarakat. Kita lindungi bersama. Sekali lagi saya tekankan, kita lindungi aset atau fasilitas umum. Ya, tidak boleh terjadi seperti kemarin pembakaran di Wagete. Akhirnya mama-mama sekarang jualan di pinggiran karena masih trauma. Kalau di sini jangan terjadi lagi seperti kemarin. Kita semua jaga. Kasihan masyarakat pendatang, kemudian yang sudah menjadi warga di sini, masyarakat pribumi, kita semua sama-sama hidup dari sini. Hidup manusia di dunia ini ketergantungan. Ya. Untuk itu kita semua jaga pasar ini. Pasar ini sudah dibangun dengan waktu proses yang lama. Ya. Dari dekade demi dekade, periode demi periode pertama sampai hari ini. Mungkin yang lain merencanakan. Ya. Kemudian lain membangun. Ya, sehingga hari ini sudah bisa bangun pasar seperti bangunan yang kita lihat ini. Ya, itu kita jaga baik, pelihara baik. Kemudian untuk mama-mama Papua, mama-mama asli, sementara bisa menyesuaikan di sini. Kemudian untuk aktifkan pasar ini, izin Pak Kepala Dinas Perhubungan, mulai dari besok semua kendaraan harus ke sini, parkir di sini. Ya, kalau di bawah sudah tidak fungsi lagi. Pemuda kemudian POPP jaga kita di bawah, semua di sini. Ya, untuk aktifkan ini. Kemudian supaya mama-mama Papua datang berjualan di sini juga tidak merasa bosan, maka izin Pak Dandim sebagai ibu rumah tangga kita, dapur umum, makanan asli dari Dayai belanja di sini. Kemudian kepala-kepala OPD, selama ini uang makan minum itu siapa makan? Saya tidak pernah lihat kamu putar kopi atau teh di kantor-kantor. Nah, sekarang dengan uang makan minum ini tidak sembuh hari, tapi 1 atau 2 hari dalam 1 minggu kamu belanja makanan dari mama-mama Papua di sini, baru naikkan asap di kantor masing-masing. Cukup 1 hari makan.
Ya, 1-2 hari makan bersama dengan staf. Mungkin bakar ayam kah, bakar ikan danau kah, atau bakar pisang kah, apa itu kamu punya urusan. Soal makan minum itu kita tidak perlu babatur lagi. Yang penting saya ingatkan supaya aktifkan, karena ini agak jauh dari kota di bawah perkampungan. Akhirnya nanti mereka juga datang di sini bosan-bosan, malas-malas. Walaupun kita perintahkan juga pasti mereka berjualan di bawah. Ya, kita tegas supaya kita aktifkan pasar yang kita bangun ini. Ya, ingat, mama-mama jualan itu semua datang jual di sini. Pembeli adalah nanti kepala-kepala PD dan Pak Dandim, dan juga kita semua kita beli di sini. Ya, ya. Jadi ingat, DPA tahun ini dari 2000 awal itu saya sudah kasih tahu, kepala PD harus makan bersama dengan staf dalam 1 minggu 1 hari cukup, atau dalam 1 minggu 2 hari. Ya, jadi besok itu, mulai dari besok itu datang belanja di sini, kemudian naikkan asap di kantor masing-masing. Ya, menjaga kecemburuan sosial antara kita sendiri. Mana uang makan minum nah? Ya, itu saya ingatkan. Kemudian kendaraan baik itu beroda 2 dan beroda 4 itu tidak boleh lalu lalang sembarang ke sana kemari. Ada beberapa kali itu terjadi kecelakaan. Ya, jadi hanya karena mobil motor kita salah bawa, mungkin kasih senggol orang, ya, atau melambung, akhirnya terjadi masalah sana sini. Jadi semua kendaraan tertib di sini. Baik ke Nabire juga naik di sini. Dari Nabire ke sini itu pasti mereka suruh antar-antar di rumah. Jadi kalau dari Nabire ke sini itu tidak apa-apa, nanti turun di rumah masing-masing. Tapi kalau dari Daya itu turun ke Nabire atau ke Paniai atau ke Dogiai harus di sini, tidak boleh di bawah. Ya. Kemudian mama-mama Papua mohon maklumi, pembangunan suatu daerah itu tidak seperti membalikan telapak tangan. Jadi sementara ini kita pakai ini dulu, baru nanti kita akan usahakan tanah. Ya. Tapi untuk sementara manfaatkan yang ada ini dulu. Ya. Karena sementara APBD Daya itu ketimbang dengan kabupaten lain sangat minim sekali kita di sini. Ya, sangat minim. Jadi dengan APBD yang ada itu kita kasih makan pegawai yang ada, kemudian seluruh OPD, ada beberapa OPD yang hanya bergantung dari DAU. Ya, saya bupati saja tidak bisa mengambil kebijakan karena uang sangat minim sekali. Ya, apalagi kita kabupaten baru. Ya, untuk itu mohon maklumi, nanti kita akan bangun. Ya, akan bangun. Tapi sementara yang ada ini kita aktifkan dulu. Yang ada ini aktifkan. Kalau kita tidak aktifkan di sini, nanti ini cepat akan rusak. Jebol pintu, jebol jendela, curi ini, curi itu, ambil kayu bakar ini, bakar itu, akhirnya itu tidak akan berfungsi lagi. Ya. Untuk itu
sekali lagi saya minta dengan hormat, kita jaga baik-baik. Ya, kita jaga baik-baik. Jadi kalau untuk perkantoran ini mungkin izin Pak Kapolres dalam hal ini wakal dengan staf, kemudian TNI, ya sangat-sangat bersyukur karena Kodim sudah dekat dengan kantor bupati. Kemudian Polres itu kemarin saya pinjamkan gedung Bapeda. Maksud saya supaya kawal semua perkantoran yang ada itu kawal, karena perkantoran itu jebol habis. Ya, satu pucuk kertas pun tidak ada di atas meja kerja. Mohon supaya mungkin bekerja sama dengan pemuda, Pol PP, jaga, ya, jaga supaya aset yang kita bangun hari ini bukan hanya kepentingan kita generasi ini, kita bangun untuk generasi besok, ya, generasi besok. Jadi kita hanya letakkan dasar hari ini, dasar yang kita letakkan untuk kita jaga baik. Jadi semua yang kita bangun itu bukan kepentingan Edoa. Hari ini bupatinya Edoa, jadi itu Edoa punya kepentingan, urusannya dia. Tapi masalah kepemimpinan itu selalu berganti-ganti. Soal program pembangunan berjalan secara kontinu, berkesinambungan. Entah siapapun jadi pemimpin. Kita semua merasa memiliki bahwa semua aset yang bangun di atas negeri Deyai, tanah Deyai adalah milik kita bersama. Jadi merasa memiliki bahwa ini saya punya. Ya. Jadi Anda jaga seperti Anda jaga Anda punya rumah, kebun, kampung. Ya. Karena dia untuk saya dan Anda. Ya. Jadi dari awal kita letakkan dasar baik-baik. Saya sangat berterima kasih karena dia tidak seperti kabupaten lain yang selama ini pembakaran ini pembakaran itu, ya, kacau di sana kacau di sini, penumpang darah di sana penumpang. Jadi kalau daerah lain kabupaten lain itu memang selama ini sulit diatasi, tapi masyarakat Deyai itu masyarakat yang mengerti, ya, karena selama ini walaupun ada masalah tapi kita selesaikan dengan kekompakan dan kerjasama yang baik kita semua, kita selesaikan cepat, ya. Jadi itu memupuk kebersamaan kita, ya, kesatuan dan persatuan, ya, karena keamanan itu penting sekali menurut saya. Kalau daerah kacau, tidak mungkin kita jalankan aktivitas, tugas, apalagi keluarga kacau kalau daerah tidak aman. Gereja kacau kalau daerah tidak aman. Pemerintah yang kacau kalau daerah itu tidak aman. Jadi keamanan dan ketertiban daerah itu kita harus jaga. Ya, kita harus jaga. Dekat-dekat Natal itu tidak boleh juga ikut terpengaruh dari kabupaten lain. Ya, kalau dekat-dekat Natal itu seringkali saya lihat mungkin dari luar atau dari dalam dengan ciptakan masalah, mungkin ibaratkan apa bintang kejora dan lain sebagainya. Kalau tahun lalu itu saya bubarkan, saya bukan memimpin dua negara di Deyai, saya bubarkan di atas. Jadi kita jaga situasi.
keamanan. Jangan ikut terpengaruh dengan daerah lain, kabupaten lain. Ya, kita mendukung pemerintah yang ada. Ya, tidak boleh kita dukungnya di luar itu hanya datang untuk menghancurkan saja, mengacaukan daerah saja, menciptakan situasi saja. Keamanan. Jadi semua masyarakat mungkin dari kampung ke kampung, dari distrik ke distrik, itu mungkin saling mempengaruhi yang hal-hal yang baik. Ya. Jadi kita jaga Kaptipmas, keamanan, ketertiban itu sangat diharapkan. Kemudian pemalangan, mungkin jalan, jembatan, itu juga fasilitas umum kita jaga. Ya, kita jaga. Untuk jembatan kita selesai bangun hanya Diai, kali Diayan masih belum. Okomo tahun ini kita selesaikan. Itu jembatan Okomo itu sama dengan Nonebo. Ya. Jadi jembatan di Lingkar Danau itu semua sudah selesai tahun ini. Sekarang kita pikirkan untuk pengaspalan. Ya, pengaspalan, tapi tahun ini bisa selesai di mana kepala SPU ada? Coba mantan. Keliling tinggi dan jalan masuk dari Gereja Katolik Wagete 2 ke arah Okomo. Itu 2 kilo lebih. Pengaspalan dari arah Wagete 2 Gereja Katolik ke Okomo 2 kilo lebih. Kemudian dari Bomong, dari Onebo ke sana berapa kilo? 3 kilo lebih. Pengaspalan tahun ini. Jadi kita semua tenang. Kalau pengaspalan jalan, kalau lampu jalan, air bersih jalan, ya kalian mau cari apa? Kota itu sudah. Sekarang lampu jalan yang minggu lalu sudah pasang di sekitar Wagete itu mulai dari Bapeda sampai di bawah itu jaga. Saya mau pasang dengan Sorasel, tapi jangan sampai ada yang bikin berdosa dengan lampu jalan yang kita pasang. Itu langsung kita pasang apa? Lampu biasa saja. Ya, lampu biasa. Jadi kalau di sekitar Wagete sudah, mungkin 1 bulan ke depan lagi kita akan lanjut lagi. Mungkin di sekitar Wagete itu kita lampu jalan selesaikan. Kemudian Util Barat, lampu listrik itu tahun ini bisa selesai. 2 bulan ke depan bisa selesai. Cuma ini pohon-pohon di pinggir jalan itu ditebang. Kemudian 1-2 meter dari jalan kamu kasih izin untuk tanam besi. Kemarin itu mereka hanya taruh badan jalan saja, baru sudah mulai roboh semua. Ya, pembangunan gitu 1 kali kita bangun untuk dinikmati oleh 1-2 generasi berikut. Ya, kami mau supaya daya harus menjadi terang. Kalau kompleks pasar sudah, kemudian kalau bagian Wagamu apa-apa itu sebagian di Damap itu sudah. Ya. Jadi pembangunan Dayai pelan tapi pasti. Jadi pembentukan atau pemekaran kabupaten otonom itu kita sekarang sudah berapa tahun? 11 ke 12. Belum lama. Tapi saya pikir pembangunan di sini sudah sama seperti kabupaten yang lama. Ya. Karena di sini masyarakat baik, sehingga serahkan
tanah tempat untuk pembangunan fasilitas umum. Kalau masyarakat pelit, tidak mungkin kita bangun di daerah ini. Mungkin seperti kabupaten lain, masyarakat tidak mau serahkan tanah kepada pemerintah, akhirnya palan sana sini, bakar ini itu dan lain sebagainya. Itu menghambat pembangunan. Kalau ada masalah atau masalah sesuatu, sampaikan kepada orangnya. Mungkin kalau bupati ya sampaikan kepada bupati, kalau kepala desa sampaikan. Jangan kita bakar aset yang ada, kita jangan bikin merusak jalan jembatan yang sudah dibangun. Ya, jadi anak-anak cucu yang ada itu mereka ketika mereka melanjutkan pembangunan, mereka akan menikmati. Kita hidup dalam dunia ini bukan hidup selamanya. Ya, kita generasi tua ini yang meletakkan dasar untuk generasi berikutnya. Selagi saya dan saudara hidup, ya kita hidup bekerja untuk generasi berikutnya. Apa yang kita kerjakan itu yang akan dinikmati oleh generasi berikut. Ya, baik, itu yang saya bisa sampaikan. Kemudian ingat, Kepala Dinas Pertanian Perikanan, Kepala Dinas yang langsung ke lapangan itu supaya program-program itu harus langsung ke lapangan berpihak pada rakyat. Itu yang dia akomodir. Kemudian mungkin kebun percontohan, kopi percontohan atau itu kamu programkan. Ya, jadi lapangan dinas-dinas yang lapangannya luas itu, ingat ambil mungkin aspirasi dari rakyat, dengan dasar itu acuan menjadi program kerja saudara. Ya, kita sudah bangun tapi hanya karena koordinasi, komunikasi dan hubungan bekerja sama dengan masyarakat. Kemudian mungkin umpamanya kooperasi jangan kamu kasih satu daerah saja, satu distrik saja, coba 5 distrik kamu bagi. Mungkin pembagian babi juga jangan kamu kasih hanya satu kampung saja, satu distrik saja, kamu bagi 5 distrik yang ada, karena semua masyarakat adalah bagian dari kita. Kita ada karena mereka. Nah, jadi kita berasa memiliki bahwa masyarakat itu adalah masyarakat saya. Ya. Selama ini diam-diam kamu bagi tanpa koordinasi bupati. Bupati punya mau seperti itu. Ya. Bupati punya mau itu saya mau bangun semua. Supaya dengan adanya pasar ini mereka juga hasil keringat itu yang mereka datang jual di sini, daripada hasil produksi daripada pabrik saja di sini. Mungkin mereka bawa sapi baru potong di sini, mungkin mereka bawa daging babi baru potong di sini, mereka datang jual ayam dan lain sebagainya. Kita harus berdayakan masyarakat. Ya. Kemudian kesempatan juga saya mau sampaikan, kepala-kepala distrik baru yang saya kasih 10 distrik itu jangan melebihi dari kepala distrik yang ada. Kalian punya batas-batas kewenangan itu ada. Ya, jadi hanya kepala distrik itu, bukan dengan sekidis. Ya, bukan dengan stafnya. Jadi setelah
setelah ada SK pemekaran kampung 110 kampungnya kita masih tunggu-tunggu itu. Kalau sudah bikin orang itu satu kali saya lantik semua. Jadi sementara itu saya kasih persiapan dulu. Tapi kalau kampung yang ada itu kalau sudah itu nanti saya akan definitifkan satu kali. Ya, begitu. Jadi masyarakat itu sementara ada penomoran untuk kampung baru. Bupati itu sudah lama diusulkan, kapan baru ada jawaban. Sekarang urusannya bupati sudah, sekarang urusan orang lain. Saya dan kalian kita semua harap-harap sekarang. Karena masalah pemerintah itu proses. Kalau masalah adat itu ya hari ini jadi. Kalau masalah adat. Ya. Kemudian untuk kedua, selama ini saya diancam-ancam terus lagi. Urusannya bupati sudah selesai. Sekarang saya tunggu tanggapan mereka. Kalau ada tanggapan, nah, mungkin 500 ke 600 sekian itu sudah ada. Ya, sudah ada. Tapi untuk sementara semua kabupaten hanya Nabire saja kemarin. Jayapura, Timika, itu yang ada. Karena di sana itu BKN sama BPKP yang kerja. Ingat, kedua itu BKN sama BPKP yang kerja. BKN itu mereka selesaikan, kita juga ikut prosedur. Ya. Jadi sabar, tenang, dan berdoa. Pasti ada waktunya Tuhan. Semuanya akan terjadi. Tidak mungkin segala sesuatu terjadi secara kebetulan. Kalau sudah waktunya Tuhan, tidak ada orang yang lawan, tidak ada orang yang membatalkan. Baik, itu yang saya bisa sampaikan. Sekarang Pasar Induk dan Terminal Kabupaten Deyai. Untuk itu dengan memanjatkan segala puji syukur kepada Penghadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini tanggal 15 April tahun, secara resmi saya melakukan prosesi pengguntingan pita Pasar Induk Kota Wakaitei, Kabupaten Deyai. Terminal secara simbolis oleh Bapak Bupati didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan. Yang kami hormati Bapak Dandim Deyai, yang kami hormati Bapak Sekda beserta kepala-kepala SD yang kami hormati, Kepala Distrik Kota Wakaitei dan para kepala distrik yang kami hormati, para tamu undangan, masyarakat yang berbahagia. Pertama dan terutama,
Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas segala berkat karunia sehingga kami bisa ada di pasar dan terminal Wagete dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Pertama-tama kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Kabupaten Deiyai. Pasar dan terminal adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada saat ini dengan diresmikannya pasar, maka aktivitas transportasi juga sesuai dengan perintah Bupati di Dinas Perhubungan akan kami tertibkan. Perlu kami sampaikan bahwa dari beberapa terminal yang ada sekarang termasuk di Kidido dan juga di lapangan Thomas Adi akan dikosongkan dan kita semua aktifkan di pasar atau terminal yang telah diresmikan oleh Bapak Bupati. Selanjutnya izinkan kami untuk melaporkan apa yang akan kami lakukan, yaitu pertama akan kami membagi trayek taksi. Trayek taksi itu akan kami bagi kepada 3. 1 dalam kota, yang kedua wilayah timur, dan yang ketiga adalah wilayah barat. Untuk itu, dari trayek taksi yang kami bagi akan bermuara semua kepada terminal Wagete yang telah diresmikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Deiyai. Ini sebagai bahan sosialisasi juga kepada kita semua bahwa setelah diresmikan terminal ini, maka semua operasi daripada kendaraan termasuk dari Paniai, termasuk dari Nabire yang ada dalam trayek Kabupaten Deiyai akan beroperasi di terminal yang telah diresmikan pada hari ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Sebelumnya dari penyerahan secara simbolis ini akan menjadi satu ikon dan satu pendapatan asli daerah, karena kami Dinas Perhubungan akan mengoperasikan terminal mulai hari ini, dan hari ini secara resmi, secara simbolis Pak Bupati akan menyerahkan kartu retribusi kepada sopir taksi. Selanjutnya akan menjadi tugas Dinas Perhubungan untuk menarik retribusi di terminal Wagete ini. Terima kasih dan kepada petugas yang telah disiapkan untuk mengambil bagian. Nanti Pak Bupati akan serahkan retribusi dan taksi nanti akan masuk secara simbolis. Pak Bupati menyerahkan kartu retribusi itu kepada mobil yang nanti akan masuk di sini. Terima kasih. Dan selanjutnya di sini dalam Perda Kabupaten Deiyai ada beberapa jenis retribusi. Jenis retribusi itu beda harga antara trek, beda harga juga antara motor dan mobil taksi. Sehingga jangan berpikir bahwa ini kenapa taksi 5.000 lalu kita trek itu 15.000 model itu. Jadi karena beda, itu dibedakan dari daya muat. Itu daya muat dan disesuaikan dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Deiyai. Untuk itu kami persilakan Pak Bupati untuk menyampaikan retribusi terminal. Maju. Ini bentuk daripada pendapatan asli daerah dari penarikan
memberikan retribusi. Sekian, terima kasih dan waktu kami kembalikan. Dan sebelumnya kami menutup acara peresmian ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, sungguh luar biasa kasih-Mu, kuasa-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu yang selalu melimpahkan dalam kehidupan kami, entah di pemerintah, gereja, masyarakat, laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang terkecuali dari kasih-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu ya Tuhan, mohon supaya lokasi ini, daya ini tetap ada dalam keberkatan dan dalam kedamaian, keadilan dan kebenaran, supaya berkat Tuhan selalu ada, entah secara pribadi, umum, dan lain sebagainya. Tuhan sudah menjelma jadi manusia, namanya Yesus Kristus, mati di tiang kayu salib. Suasana Paskah ini, adakan acara ini. Biarlah damai dengan Tuhan, damai dengan sesama, dan damai dengan alam. Supaya kedamaian dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Deiyai, 36 warga ya Bapak. Dengan demikian, kegiatan apapun, jual beli di tempat ini dengan aman, dengan damai. Dan mama-mama dan bapak-bapak yang akan jual beli ini merasakan berkat yang daripada Tuhan, sehingga berkat yang dilimpahkan oleh-Mu sendiri merasakan untuk mempercukupi kebutuhan sehari-hari dan menunaikan segala masalah, membiayai anak sekolah mereka dan menyelesaikan masalah apapun, dan menjamin dalam kehidupan, karena hasil dalam jualan dan pembelian di sini cukup menjamin dan kehidupan dapat dipercukupi. Dan karena dalam kehidupan itu diberkati dalam sepanjang penghidupan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kasih Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan tetap ada di Deiyai, di kabupaten ini. Ya Tuhan, biarlah dari kecil makin hari makin bertambah menuju menjadi kaya, menjadi orang berpintar, menjadi melaksanakan segala sesuatu melalui berbagai cara, baik dalam melalui pendidikan non formal, informal, dan formal, sehingga merasakan segala hikmah hamba-Mu yang ditetapkan oleh-Mu sendiri, yang naikkan doa ini ke hadirat-Mu ya Bapa. Biar jadilah menurut kehendak-Mu. Kami siap. Yang kedua, kami siap menikmati makanan minuman yang disediakan. Biarlah melalui makanan ini, minuman ini, kami mendapat kekuatan dalam tubuh, sehingga melaksanakan semua aktivitas. Maka makanan minuman dibersihkan oleh-Mu sendiri, sehingga dengan demikian merasakan makanan minuman dengan rasa menjamin dalam tubuh kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami menutup acara ini di dalam nama
Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kami minta terima kasih, bukan kami tolak. Tapi sementara kalau mama-mama Papua saja yang untuk ke sini, kami tidak terima. Kami tetap akan jual di pasar lama. Pakai yang itu kah belum yang terbakar kios-kios itu? Kalau sudah rumah lain untuk KKR di terminal lama, sekarang sudah lama, mau pindah ke sini. Jadi Yang saya hormati Bapak Pokok saya terima. Tadi diusulkan itu saya sudah terima. Dan usulan itu bukan dari sekarang, sudah lama. Dan kita punya ada inisiatif dari pemerintah daerah. Bupati bersama dengan DPR dengan dasar usulan itu menjadi acuan untuk Raperda. Raperda itu sudah dibentuk pansus. Ya, pansus. Jadi sekarang kerja pansus itu sudah sejauh mana itu nanti kita akan cek, karena terakhir itu dari provinsi ada kajian itu, kemudian kajian dari akademisi. Jadi nanti hasilnya seperti apa nanti kita akan sampaikan kemudian. Ini untuk pengabaya kauna kalau sedang tiada kaweta terjadi gombewan. Maka kita sudah bentuk pansus dan sekarang kerja pansus, jadi kita berharap mereka. Tekiran kau nak tidak oh, nanti kalau masalah ya nak. Dana biawa kita tapai kata kau mobil motor na wakat ya mokat kau mena kena setuju kau. Me ari kami ni tahu dan dia kau nak. Tiada kau, ani ada kau ki, ya kau juga coba tiada sama sekali ya kau me berupa. Kau kia nera kau bisa. Tapi miu kuda magipa. Okoy na dari pida kay tayo ka, kay na. Wala may dumi beu. Miu gini ya ada kay okoy na tete kay ka. Juga ka? Pida baru kata pida tiya kay. Kau mati kau ya. Okoy na rasa kau sen pega apa itu? Okoy na wala may pigay ko. Kau do. Kau na mga kay proposal kay nega do ka. Ani na iku mega ka do. Sambutan dah. Iki dinas terkait ke masyarakat ke aspirasi ke moti proposal ke moti tiada ko mabagai kooperasi kipa kooperasi ke kenatai. Ekina kipa ekina ya kenati ke yau dinatai. Enaga to te wiye te kai kuma. Okai ko karena mioyo di kata wonu koko bupati kan eda. Itu ko bansos bantuan koko kembali jangke dinas masing-masing tiku meter. Sudah 4 tahun itu kok. Oh ya kata. Kau kau itu kan. Jika itu bupati ya kan kebeu. Ani tega kau. Iki ya kata ya udah tega kau. Walau udah tega kau. Iku mana ya? Mana tega tu bawa? Kau udah. Orang mana? Kau miau lapangan kau. Iki ya kau aset pemerintah na kaya ka. Lapangan to masari kau itu kan ipuwe pakai kanina ka. Ini kegiatan kita ini ka tawaran meneng kanya na. Juga kan? Kan saya kau bisa. Ani magaw dan tawaran tega makai. Okoy na maya ini meno kana tidak tega. An tawaran tega kau bida ini tega dia. Jangan kau ini na kegiatan kita ini ka tawaran meneng kau. Bukan milik daerah, bukan milik aset. Kau nak kira apa kau? Iki kata kau nak kata miu dari mereka. Ya makan, orang mari punya pakai kau kita nak kaya bukan. Jika kau ini kan tidak boleh itu kau masyarakat punya pakai kan di depan. Kau dah. Kemudian untuk pembakaran, musibah pembakaran ini kan musibah.
Jadi kemarin saya berjanji, tapi nanti saya sudah kasih tugas Pak Kapolres untuk perinciannya. Tapi perincian itu tidak mungkin saya akan tanggung semua, supaya diketahui. Karena masalah seperti ini kemarin terjadi musibah tabrakan juga kemarin, mereka bakar rumah. Di mana-mana terjadi, mereka juga bupati sudah tanggung sekian, kita juga begini begitu. Jadi masyarakat itu semua saya punya masyarakat. Ya, jadi bagian ini tetap saya akan kasih, tetapi tidak mungkin semuanya, akan dirincikan. Jadi mohon supaya mungkin Pak Kapolres yang kemarin saya kasih tugas itu supaya dirincikan semua. Tapi nanti akan disesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada. Karena bagian-bagian itu tidak ada pasal yang mengatakan bahwa bupati bayar denda ini, bayar denda itu. Tidak ada uang denda dalam DPA. Ya, jadi ini kebijakan kita pasti ada. Jadi sementara mohon bersabar. Ya, karena DPA kita baru bagi. Ya. Tapi yang jelas itu tidak mungkin semua saya akan tanggung. Kasihan, musibah datang itu hanya tiba-tiba. Jadi selama ini ada berapa musibah, masyarakat juga mereka minta seperti itu. Seperti kemarin Jago dengan Hayatega di mana, Bobi dengan PKI. Ya, sampai sekarang masalah belum selesai itu. Kemudian ada beberapa tempat lagi. Masalah sedikit datang kepada bupati, masalah sedikit datang kepada bupati. Ya, kemarin saya sendiri punya uang juga, kemarin bayar kepala lagi, denda ada beberapa masalah. Kalau saya tidak salah ada 5 yang pernah saya kasih saya uang pribadi saya. Ya, begitu. Karena pasal untuk bayar itu tidak diakomodir dalam DPA. Ingat. Oh, masyarakat kini pikai, yang ayo ada nadi megai. Kau ani kuto mau temeni, tahu ini yang kita kalau dia tiada nak ayo, kau ada megai gini bego ba. Dan ini masyarakat maya, kau ini menengok orang ini apa ini ta, kau megai dalam DPR bukan bego, mega pi megai denda megai, lagi ada megai. Kau pikai mana kau? Kalau ani pergi mana? Kalau pagi saya tanggapi dari tadi ada wakil dari mama-mama yang sudah disampaikan. Kemudian pasar pernah saya hubungi dengan kepala kampung Wagete 1 yang mama-mama pasar yang milik neno kada ni ada tega. Yang makanya masyarakat maripu yang bagai kan tadi mikbeu kan tiada biar kita korbankan. Kau kan? Miawe ko, bola wage gay daw. Lapangan to masari ko dia gay tadi mitegai. Ipuwe megagi pegate ko. Pemerintah siap beli untuk mama-mama Papua. Tapi kau yang lagi diminta ko terpai. Kalau ada di upapa ubai. Yang itu mah kau yang lagi kiri yang megagi kau ka. Kau yang lagi wadah megagi. Tiada. Itu miawe ko tepa. Miwe go yata pa ki mana ne mene te ke yo ya do ma aweta agena ako ya mari tika ako ya mari wo kira du mari wo agya du mari wo ini mega riga mu mega ma ko ga iki yo ya ke re miwe ko ya do te dai ya ka ko wadun pa te dai ako ina mo san ti ga du me ta ga orang mago, mago yang aku yang ada bagai bagi pai, ko bupati yang aku nanti agar ini miau dan miau agar uti. Itu ini utama yang ketik nak lagi. Ini utama yang ada bagai kawa, tahu kan mabiya bagai dati, aku ya kios ke ada utama kena, kau kau ni dah bagai lagi kan. Tahap tu endo bago nakari wadotai miawe pasar paikan ma sayur manama wanota mereka
oh tapu tendu mga nago na biyo wa nakaliwa do tayo ete mga biyo ito na ete ka kayo yuko man ete ka kayo ke tiro kaya ato ka ako kaya Oya to ako ikaw din tayo na inegate ko may pakabeo tapi ingat ini yang masyarakat ko ka ini yang masyarakat ko yung wetagyo ko ka kita hargai kawi yang agam oyo iti agak pinta ayam binana kaya kawi yo dito tatay na siya na kawi tigo ako ania bagaimana ako dia perkembangan aweta we ame wodo tak pakai apa kaya kau aktif tenega beu on bago miwe ga nega ani kita ga do la paga ngo ga ni daga ipuwe baga ga ni da orante iki go ipuwe baga mega te go pemerintah mega ni muti ti wakana iki panegana andi ga mega ti da itu to mi hongo demi rakyat pernah juga saya beberapa kali sudah pungi anbeka ma yang ya ga beu tapi waktu miwa buat yang alokasi dong saya pernah tanya juga Oke, tanya menang dia. Terima kasih atas perhatiannya. Tindak lanjut, ya, tindak lanjut sehingga masalah ini sekarang ada di Kejaksaan Negeri. Masalah ini Kejaksaan Negeri. Viral video memang 2 hari lalu saya sudah lihat. Dan itu yang saya teruskan kepada Kapolres. Saya sudah teruskan kepada Pak Kapolres. Kemudian menurut Pak Kapolres itu sekarang ada di Kejaksaan Negeri. Jadi nanti kita lihat keputusan dari Kejaksaan Negeri. Tapi kalau dari kepolisian itu mereka sudah terlanjur sampaikan laporan ke Mabes Polri. Jadi sehingga betul itu nanti hari Senin itu nanti kami akan hubungi Pak Kepala Kejaksaan kebenarannya kami akan hubungi Pak Kepala Kejaksaan karena masalah ini sudah sejauh mana kami akan cek kemudian. Kalau bupati yang mengambil alih atau mengintervensi itu ranahnya orang lain. Kemarin itu diproses lewat proses hukum. Jadi hal-hal yang tidak baik bupati membela seperti itu yang mereka pikir sehingga kemarin saya biarkan. Nah sekarang dengan adanya viral video maka sebentar juga saya akan coba kontak kebenarannya. Jadi kau main makai kok orang mah beda ternyata video waktu bepi ya kayak apa ya tegai iki ke pelaku kok hati kayak kok uye je tegai tiga kau nggak Andiki hanya waktu itu kepala distrik Timur di depan beliau itu saya sudah sampaikan juga kepada Kapolres. Jangan itu, wanita makino ono itu jangan nanti itu. Itu nada itu. Kono makato, kau itu jangan itu kemudian video, kayak enak kau itu terkait enak. Enak kau kebenaran kau terbukti kau mau piatekan, piau matekan kau video ternyata pelaku berbeda. Tugas sebagai PP, Kepala OPD dan seluruh masyarakat perlu diketahui bahwa soal pembakaran kios di Wagete waktu itu kami dalam hal ini Pak Bupati tidak pernah diam. Kami dari pas kejadian pembakaran itu Pak Bupati ada
Kemudian banyak soal nanti mereka bagaimana, nanti dibebaskan bagaimana. Dan juga waktu itu Pak Bupati bersama kami semua sudah kutuk pelakunya itu waktu itu. Jadi sekarang tahap demi tahap sesuai perintah Pak Bupati bahwa 11 orang yang ditahan itu segera proses. Kalau tidak terbukti berarti dikeluarkan. Dan memang 2 hari kemudian dari 11 orang itu 8 orangnya sudah dikeluarkan. Lalu 3 orangnya dari penyelidikan mereka masih ditemukan dugaan begitu, artinya dugaan pelaku. Pelaku. Sehingga proses demi proses berlanjut, pertumpahan darah, apalagi kita sesama warga Deyai, pendatang maupun suku asli. Waktu itu saya bicara soal itu, saya bilang segera untuk diselidiki. Kalau tidak dibebaskan, itu memang di depan Bapak Bupati saya ini kepala distrik Tinggi Timur. Kebetulan di antara 11 orang yang ditahan kemarin, itu 8 orangnya itu dari Tinggi Timur. Lalu sekarang yang masih ditahanan itu 3 orang itu Tinggi Timur hari ini. Dan saya minta kepada pihak yang menyerahkan ke pengadilan, mohon untuk bertanggung jawab. Karena kita tidak mau gaya ini kacau. Karena apa? Saya kemarin hari Senin kemarin, hari Kamis yang kemarin, itu saya sendiri ikut sidang di pengadilan. Saya hanya mau saksikan. Tapi kebetulan sudah 3 hari, sudah berapa kali sidang, hari saksi kunci dari pihak yang menyerahkan itu tidak pernah hadir. Sementara mereka di tahanan sampai nyawa mereka mau korban. Saya mau tegaskan soal ini. Di Tinggi Timur hari ini pihak keluarga hari ini desak saya, hari ini desak Pak Bupati. Apa? Kita ditakutkan. Kemarin 1 orang itu masuk rumah sakit, keluar rumah sakit. Kalau ini korban, saya pastikan dia akan kacau. Jadi saya mohon, karena apa? Mereka ini bukan pelaku, itu sudah disaksikan depan pengadilan, sudah disaksikan bersama. Dan kita dari pihak yang menyerahkan, saksi tidak pernah hadir, itu yang menjadi persoalan. Jadi mohon memberikan keterangan jelas kepada pengadilan. Kita tidak perlu tunggu-tunggu. Kalau kita tunggu-tunggu, saya pastikan 1 orang akan korban. Dan Deyai, mari Pak Bupati, pihak keamanan bersama masyarakat, kita tunggu apa yang akan terjadi. Deyai ini keras, saya kasih tahu. Kami ini mati-mati di lapangan untuk amankan masyarakat. Kami tidak pernah diam. Jadi kita tidak mau, semua masyarakat maupun pemerintah tidak mau Deyai ini kacau. Kemudian yang kemarin kebakaran, kami kutuk soal ini. Memang saya sendiri selaku kepala hari itu sampaikan, kami turut prihatin. Dan memang kalau pelaku, yang 3 orang kemarin kalau pelaku, silakan proses. Tapi kalau tidak, buat apa kita berpanjang-panjang tunggu darah atau tunggu 1 orang meninggal. Jadi saya mohon kepada pihak terkait yang menyerahkan saksi kunci untuk memberikan kebenaran atau keterangan di pengadilan. Mohon kalau ada waktu bisa hadir. Karena apa? Saya punya masyarakat 3 orang itu Tinggi Timur. Tapi hari ini pembuktian di pengadilan tidak pernah terbukti bahwa mereka itu pelaku. Dan sidang pun tertunda. Berarti kalau 1 orang korban, mohon maaf pihak keamanan bersama saya selaku kepala distrik yang akan mengawasi masyarakat. Kita akan sama-sama akan hadapi masalah besar. Sehingga masalah besar, sebelum masalah besar ini terjadi, mari semua pihak yang berkepentingan kita amankan Deyai. Soal kebakaran, Pak Bupati sudah sampaikan waktu itu, saya akan tanggung. Lalu sekarang pihak korban kebakaran di bawah juga, saya mohon supaya bisa bersabar. Karena apa? Hari ini 3 orang pelaku yang diduga pelaku, dan menurut pembuktian di pengadilan masih abu-abu dan juga belum terbukti. Itu mereka juga, saya rasa orang tua mereka berbulan-bulan di Nabire. Mereka juga hanya memikirkan anak mereka. Mereka tidak makan. Mereka pulang pergi ke rumah. Mereka pulang pergi ke Nabire. Jadi apa yang dirasakan oleh bapak-bapak itu Bapak Bupati sudah sampaikan waktu itu. Karena akhir tahun Bapak Bupati bilang nanti awal tahun kalau ada anggaran sedikit saya akan bantu sedikit. Sehingga untuk keluarga yang 3 orang di pengadilan juga saya mohon kita harus bersabar. Kita banyak berdoa agar mereka bisa selamat. Kalau mereka terbukti, kami angkat tangan. Dan waktu itu kami sudah bicara, kalau terbukti mereka merupakan pelaku, silakan proses jalan. Tapi yang menjadi pertanyaan, dan saya sendiri di rumah selalu pikir-pikirkan, hari ini mereka yang menyerahkan tidak pernah, saksi kuncinya tidak pernah hadir di pengadilan. Sementara orang tua dari pelaku, 3 pelaku ini, saya tahu mereka di bawah itu tidak makan.
tidak minum, bahkan anak mereka dilarikan ke rumah sakit. Lalu kembali ikut sidang. Jadi semua pihak yang terkait aksi kebakaran kemarin, mari kita sama-sama kita tuntaskan masalah ini. Jadi mohon maaf Pak Bupati dan juga Pak Kapolres Dandim, saya bicara keras ini karena apa? Saya ini tahu tentang watak masyarakat saya di kampung, dan hari ini mereka mendesak. Kalau terbukti silakan, tapi kalau tidak, buat apa kita perpanjang masalah ini. Terima kasih Pak Bupati. Proses juga kan? Ani juga kan aku pernah proses, tapi kalau pewa ibu udah kah? Buat apa? Mau di meter? Ini daya yang aman-aman. Buat apa tambah-tambah masalah lagi? Peristiwa yang kemarin terjadi itu kita semua sudah tahu. Kemudian yang untuk dibawa 3 orang itu sebentar lagi saya akan kontak. Kemudian ini kebenaran itu akan membuktikan kalau mereka kemarin pelaku, pasti satu orang yang sakit itu dia bisa korban nyawa, karena dia sendiri yang mengundang. Tapi karena dia sudah sehat kembali, maka kebenaran membuktikan. Tapi hati-hati kamu yang pelaku yang kemarin kamu larikan diri. Hari ini kamu larikan diri, sembunyi. Tapi besok itu hati-hati kamu. Itu tanah ini terkutuk. Daya terkutuk Anda. Enak tahu nih bagaimana ope yang peu tidak kau. Kalau yang hari ke mah doai pelaku na kau di dia kau tu pokoknya ya gitu. Pego yang pakai kau pokoknya kagak kau. Tapi kebenaran apa tu kita yo. Kebenaran itu yang membuktikan. Akhirnya ternyata anak ini kemarin ada video yang viral, itu saya sendiri sudah lihat, dan kemarin saya sudah teruskan ke Pak Kapolres. Pak Kapolres. Jadi mohon izin Pak Waka, kalau bisa nanti biar Pak Kapolres itu bisa nanti apa waktu sidang itu supaya mereka bisa apa dikeluarkan secepatnya. Sekarang itu ternyata video kok anna dopa video kok ternyata yang beo kok mana itu beo udah kok pasti ugat bendungi masyarakat bersabar dan berdoa. Kemudian proses ini kita jalan. Mungkin sebentar lagi saya akan kontak. Mungkin tanggapannya saya akan sampaikan kepada kepala distrik. Ya, begitu itu yang saya bisa sampaikan. Itu wadah tu kami mana kok. Pego itu menguang ada itu dan juga tiada tahu awal dari pokoknya dari hati-hati. Omot menguang ada itu dan juga tiada tahu awal dari berlagi pokoknya dari hati. Itu hati-hati. Anda akan terkutuk. Ini tanah daya. Ini kalau ada kabupaten metekan nago tebang udah mau nanya teban. Ada mai doa niti metekan doa. Kau yang mau pego itu tak lama, oman naik tak lama, kau kamu tinggi, ebean, teater doa. Kau yang mau apalagi kabupaten daya ini pintu gerbang Injil masuk. Mana ini berkata ada penyakit sosial Mario, una kabe tidak tegak doa utai. Masalah me tahu tiba tu bisa ambil yang mau kata ini naro, kabe tidak tegak doa utai. Kau kata mereka awal nanti otak nak awak. Kau masyarakat ko, yang lain nitega pepego, kita kan berjuang. Ya, nanti saya ajari atau nanti bapak yang ke sana itu nanti saya akan sampaikan. Karena ini jalur PPK. Itu yang saya bisa sampaikan dan terima kasih.